Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan menyurahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, yang akan menolong kami untuk memahami pelajaran yang akan kami pelajari pada saat ini. Engkau memiliki rahasia yang akan diungkapkan, yang menjadi persiapan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak akan lama lagi. Dalam menghadapi hari penghakiman akhir zaman ini, biarlah kami boleh didapati setia, didapati tetap bergantung sepenuhnya dalam Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Jumat 5 Mei 2023 yaitu pendalaman. Inilah cara cepat dan mudah untuk melihat nubuatan 70 minggu dari Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Pertama, 70 minggu. Daniel 9 ayat 24. Berikutnya, 7 minggu dan 62 minggu atau 69 minggu. Daniel 9 ayat 23. Dari 70 minggu. Ada minggu terakhir yang ke-70. Daniel 9 ayat 27. Dan akhirnya, minggu terakhir dibagi. Pada pertengahan 7 masa itu, Daniel 9 ayat 27, menjadi 2 bagian 3,5 tahun. 70 minggu yang terdiri dari 69 minggu yang 1 minggu. Dan 1 minggu itu dibagi 2. Cukup masukkan tanggalnya. 457. Di awal dan dengan matematika sederhana, ya, kita sampai pada garis waktu 1844. Juga berbicara tentang 2300 petang dan pagi. Daniel 8 tidak pernah mengatakan kapan 2300 petang dan pagi dimulai. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 14. Sampai 2300 pagi dan petang dari kapan? Mengapa tidak sejak Daniel mendapatkan penglihatan itu sendiri? Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, Daniel pasal yang pertama. Daniel 8 ayat yang pertama. Itu tidak berhasil. Penglihatan dalam Daniel 8 tidak termasuk Babel. Dimulai dengan peristiwa setelahnya, yaitu Media Persia, Yunani, Roma, hingga akhir. Mengapa tanggal 1 peristiwa pembersihan tempat kudus yang ada dalam penglihatan dari suatu peristiwa Babel itu tidak ada? Tanggal dimulainya puncak penglihatan tersebut harus berasal dari dalam penglihatan itu sendiri, yang dimulai dengan Media Persia dan berlanjut hingga akhir. Itu ada banyak tahun. Yang mana yang memulainya, kita tidak diberitahu dalam Daniel 8. Kita diberitahu dalam Daniel 9. Pertanyaan untuk didiskusikan. Di UKSS, bahaslah hubungan erat antara Injil dan penghakiman. Seperti yang terlihat dalam 2 bagian, tetapi sebenarnya merupakan satu nubuatan ini. Mengapa hubungan antara keduanya merupakan kabar baik bagi kita? Bagaimana seharusnya hubungan tersebut membantu meringankan ketakutan yang dimiliki banyak orang mengenai gagasan penghakiman? Yang kedua,
renungkan lebih banyak tentang kebenaran yang diungkapkan dalam Daniel 9 ayat 26, bahwa Mesias disingkirkan tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Apakah yang dibicarakan di sini? Untuk siapakah dia disingkirkan dan mengapa? Yang ketiga, bacalah lagi Imamat 16 ayat 16 dan Imamat 23 ayat 26 sampai 29. Imamat 16 ayat 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Imamat 23 ayat 26 sampai 29 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Bacalah tentang alasan pembersihan tempat kudus, Imamat 16 ayat 16. Dan bagaimanakah orang-orang seharusnya bertindak ketika hal itu terjadi, Imamat 23 ayat 26 sampai 29. Apa hubungan antara apa yang terjadi di sini dan apa artinya bagi kita sekarang ini? Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah membaca pelajaran kami sepanjang 1 pekan yang sudah lalui. Hari demi hari kami membacanya, kami mempelajarinya. Ada banyak hal-hal yang membingungkan kami. Ada banyak hal-hal yang masih kami tidak pahami. Tapi kami percaya kami memiliki Allah yang sangat luar biasa, yang sanggup membantu kami untuk memahami setiap rahasia-rahasia dalam pelajaran ini. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati, pikiran, jiwa raga setiap pemirsa yang menyaksikan dan menonton, mendengarkan pelajaran ini. Biarlah mereka dibantu untuk boleh memahami dan mengerti, dan mereka pun boleh semakin lebih dekat kepada Tuhan. Atas pemahaman mereka, atas pengertian mereka, mereka boleh mengkomitmenkan diri mereka untuk terus setia kepada Tuhan. Karena hanya umat-umat yang setia kepada Tuhan saja yang akan mendapat upah keselamatan hidup yang kekal. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang memenuhi setiap jiwa raga kami. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang tetap memelihara iman kerohanian kami. Inilah doa permohonan kami Bapa. Ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami. Engkau yang melayakkan kami menerima berkat-berkat. Karena kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.